Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa untuk Charlie berusia yang menjadi korban tindakan keji oleh seorang predator dan menyampaikan bela sungkawa yang teramat dalam untuk keluarga yang ditinggalkannya. My daughter is missing. What's your address, ma'am? She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. What is she? 11. Okay, what's her name, ma'am? Carly. Carlie. And last name? Brucia. Brucia. Video yang baru Anda lihat adalah momen terakhir dari Charlie Brucia yang berusia 11 tahun saat dia diculik di siang bolong oleh predator yang sangat kejam. Dia telah dilaporkan hilang oleh orang tuanya hanya dalam waktu setengah jam setelah Charlie menghilang. Semuanya dimulai pada tanggal 31 Januari 2004 saat Charlie bermalam di rumah temannya karena keesokan harinya itu adalah hari Minggu. Jadi dia itu ingin menonton siaran langsung Super Bowl di rumahnya dan dia ingin pulang tepat waktu untuk menonton pertandingan itu. Dia segera izin ke ibu temannya itu untuk pulang sendiri sambil berjalan kaki dan Charlie pun pulang sekitar pukul 6 sore. Setelah dia pergi, orang tua temannya itu menghubungi ibu Charlie yang bernama Susan dan memberitahu bahwa Charlie itu berjalan kaki yang berjarak sekitar 1 mil pulang ke rumahnya sendirian. Susan merasa tidak nyaman mendengar putrinya itu berjalan kaki sendirian. Bahkan hanya cuma beberapa blok saja, Susan pasti tidak akan mengizinkan Charlie untuk melakukan itu sendirian. Sore itu, dia mengirim suaminya, ayah tiri Charlie, Steve Kessler, untuk menjemput Charlie dan membawanya pulang. Namun, saat Steve berputar balik di rute yang akan dilalui Charlie, dia tidak menemukannya dan saat itulah mimpi-mimpi buruk mulai membayanginya. Steve terus mengemudi sambil mencari Charlie, kurang lebih 1 jam lamanya dan berdoa agar secara tak sengaja dia itu telah melewati Charlie. Sesampainya di rumah dan Charlie masih belum juga pulang, jelas dia tahu bahwa ada yang salah. Susan kemudian merasakan sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi pada Charlie dan dia yakin itu. Susan dan Steve meninggalkan rumah dan bersama-sama mencari Charlie. Mereka meneriakkan nama Charlie dari jendela mobil saat mereka sedang melaju. Mereka berhenti sebentar untuk melihat daerah yang berhutan. Saat itu, mereka itu melihat sebuah truk yang berwarna merah berjalan perlahan di dekat mereka. Kemudian mereka melanjutkan menyusuri jalan yang dilalui Charlie. Akhirnya mereka pergi ke rumah temannya untuk menanyakan apakah Charlie masih di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah saat mereka melihat lagi truk yang berwarna merah yang sama parkir tepat di depan rumah mereka. Aneh banget sih. Mereka berdua menyadari sangat aneh dan setelah menyadari bahwa Charlie juga tidak ada di sana. Susan akhirnya memutuskan inilah waktunya untuk meminta bantuan yang berwajib. Ibu yang panik itu menelpon 911 sekitar pukul 7.30 malam itu. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan dalam suaranya. Setelah panggilan yang memilukan itu, polisi segera mengeluarkan Bolo. Bolo yaitu Be on the Lookout adalah sebuah tim khusus untuk melakukan pencarian orang-orang yang hilang. Mereka melakukan pencarian di daerah sekitarnya selama 4,5 jam, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sementara itu, keluarga dan teman-temannya Charlie mulai membuat poster selebaran orang hilang dengan wajah Charlie di atasnya, dan mereka mulai membagikan keesokan harinya. Tapi ada kejadian yang membuat beberapa orang curiga terhadap ayah tiri Charlie. Steve diduga mengunjungi sebuah tempat penyewaan alat-alat untuk membagikan brosur. Dan dia itu bertanya ke salah satu karyawan di mana dia bisa membeli narkoboy. Karyawan itu merasa sangat aneh untuk ditanyakan, apalagi ketika anak tirinya menghilang, sehingga dia itu segera menelpon polisi. Detektif juga merasa ada yang tidak beres dengan Steve, ayah tiri Charlie, sehingga mereka membawanya untuk diinterogasi dan dia menyatakan bahwa dia berada di rumah sepanjang waktu dengan Susan dan Susan pun membenarkannya.
Setelah memastikan alibinya, dia dibebaskan sebagai tersangka. Tetapi Steve juga memberitahu kepada mereka tentang Ron Checkout. Ron adalah pemilik truk berwarna merah dan dia telah berkencan dengan ibu dari temannya Charlie. Dia juga tinggal di sana hampir 2 bulan. Dia ada di rumah itu pada malam Charlie tidur di sana. Dan dia adalah satu-satunya orang dewasa yang ada di sana. Jadi wajar jika Steve merasa curiga dan memberitahu polisi tentang bagaimana dia melihat truk merah Ron berada di jalanan dengan rute yang telah dilalui Charlie. Penyidik menindaklanjuti dan berbicara dengan Ron, tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia pergi bekerja sebelum Charlie meninggalkan kediamannya, dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh di hari itu. Selain itu, rekan kerjanya juga memastikan keberadaannya. Polisi akhirnya mengeluarkannya sebagai tersangka dalam menghilangnya kasus Charlie. Petugas kembali ke rumah Charlie sehari setelah dia menghilang dan berbicara dengan Susan. Dia bersikeras bahwa putrinya tidak pernah kabur sebelumnya dan perilaku ini benar-benar di luar kebiasaan putrinya. Namun, pernyataan yang dibuat oleh temannya Charlie menyarankan yang sebaliknya. Temannya bilang Charlie terlihat kesal pada malam sebelumnya dan mengungkapkan perasaan negatifnya tentang keluarganya beberapa kali. Charlie juga mengatakan kepada temannya setidaknya berkali-kali bahwa dia itu tidak ingin pulang karena dia itu memiliki terlalu banyak tanggung jawab di rumahnya sendiri, gitu katanya. Pernyataan ini membuat petugas menebak-nebak apakah Charlie mungkin saja kabur dari rumah atas kehendaknya sendiri. Penyidik tetap tidak bisa mengesampingkan kemungkinan lainnya. Sebelum meninggalkan kediamannya, mereka memberitahu ibu Charlie beberapa kemungkinan yang sangat mengerikan mungkin bakal terjadi. Mereka meminta untuk menghubungi dokter gigi putrinya untuk mendapatkan catatan giginya untuk berjaga-jaga jika diperlukan nantinya untuk identifikasi. Keesokan harinya, teman sekelas Charlie tiba di sekolahan dan mendapati kursinya kosong. Dan pada saat bersamaan, pihak berwenang membawa anjing pelacak untuk membantu pencarian mereka. Anjing-anjing itu mengikuti bau aroma Charlie ke tempat parkir di tempat pencucian mobil yang bukan merupakan bagian dari rute perjalanan pulang dari rumah temannya ke kediamannya. Ternyata itu adalah sebuah jalan pintas menuju ke rumahnya. Anjing-anjing itu akhirnya kehilangan bau aroma Charlie tepat di bagian belakang gedung itu. Perusahaan itu punya beberapa CCTV dan apa yang mereka tangkap adalah sebuah kejadian yang sangat mengerikan yang membuat seluruh komunitas di kota itu tuh ketakutan. Saat manajer pencucian mobil itu mengecek rekaman CCTV, dia itu mengatakan kepada polisi bahwa dia itu melihat sebuah penculikan seorang gadis muda yang direkam sekitar pukul 6.30. Tepat banget ya waktu Charlie menghilang. Pria tak dikenal itu pada awalnya berjalan santai seolah-olah dia akan lewat. Tetapi pada menit terakhir dia itu mengambil langkah cepat ke arah gadis muda itu dan meraih lengannya. Dia sepertinya sedang mengancam karena dia berdiri tepat di depannya dan menghalangi jalannya. Sang gadis merasa seperti ketakutan dan panik. Mungkin saja sang penculik itu mengatakan semua akan baik-baik saja jika dia melakukan semua perintahnya. Orang tua Charlie dengan cepat mengkonfirmasi bahwa gadis yang ada di dalam rekaman itu adalah putri mereka. Tetapi tak ada yang mengenali pria aneh yang mendekatinya dan secara paksa membawanya keluar dari pantauan CCTV. Rekaman itu jelas menunjukkan bahwa dia itu adalah pria berkulit putih, tinggi itu rata-rata, berambut hitam, serta tato di lengannya. Dia juga tampaknya memakai jumpsuit dengan label nama, tetapi CCTV itu tidak cukup jelas untuk membaca namanya. Dalam rekaman itu tampak jelas bahwa Charlie tidak mengenali pria itu saat berjalan ke arahnya. Dia terlihat mengatakan sesuatu sebelum meraih lengannya. Dalam beberapa jam, rekaman yang membagongkan itu terus diputar di beberapa media lokal. Ratusan petunjuk membanjirinya, namun tak satu pun yang terbukti benar. Sadis ya nih kasusnya. Para penyidik mulai takut akan kemungkinan terburuk seiring berjalannya waktu. Kemudian, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk yang mereka tunggu-tunggu.
Beberapa orang bilang bahwa mereka sangat yakin pria dalam rekaman itu adalah Joseph Smith yang berumur sekitar 37 tahun. Dia adalah seorang mekanik mobil dengan sejarah kriminal yang sangat panjang sejak 1993. Dia telah dibebaskan dengan pembebasan bersyarat untuk kasus narkoba pada saat Charlie itu menghilang, guys. Sementara sebagian besar pelanggaran-pelanggaran lainnya yang melibatkan hukum adalah kekerasan terhadap wanita, termasuk penculikan, pemukulan, dan penipuan juga. Salah satu rekan Joseph memberikan informasi 2 hari setelah Charlie menghilang. Dia bilang bahwa pria yang ada di dalam rekaman CCTV itu mirip dengan Joseph berdasarkan tingkah laku dan pakaiannya. Karyawan lainnya juga bilang bahwa Joseph tampak sangat gugup dan seperti berada di bawah pengaruh narkoba saat bekerja sehari setelah Charlie itu menghilang. Mereka bilang kecanduan Joseph dengan obat-obatan membuatnya tuh selalu kehabisan uang, dan dia juga tidak muncul di shift pada hari sebelumnya. Pas Charlie menghilang dia itu tidak masuk kerja. Pada titik ini, polisi memutuskan untuk melihat rekaman CCTV dari tempat pencucian mobil itu dengan harapan dapat menghubungkan Joseph dengan salah satu kendaraan yang terekam dalam CCTV. Mereka mengetahui dari rekan kerjanya bahwa dia itu mengendarai Lincoln Town berwarna coklat. Namun, sehari sebelumnya mobil itu tuh rusak, guys, dan tidak bisa dipakai. Sedangkan satu-satunya kendaraan yang terekam adalah station wagon kuning pucat yang berhenti sekitar 3 menit sebelum penculikan Charlie.